Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai variasi soal pada materi himpunan. Jadi khususnya tentang konsep himpunan. Jadi ini adalah materi awal pada teori himpunan untuk matematika SMP kelas 7. Sehingga sebelum kita membahas lebih jauh tentang macam-macam variasi soal tentang konsep himpunan, kita harus paham dulu apa itu himpunan. Jadi himpunan bisa diartikan sebagai kumpulan objek yang anggota-anggotanya didefinisikan secara jelas. Jadi di sini kata kuncinya adalah pada kata jelas. Jelas di sini artinya dapat ditentukan dengan pasti ini termasuk anggota atau tidak. Nah, contoh jelas itu seperti apa? Misal, kumpulan objek ya. Objek di sini artinya bisa benda, bisa orang, bisa hewan, tumbuhan dan sebagainya ya. Jadi yang saya maksud jelas contohnya siswa dengan tinggi lebih dari 160 cm ya. Jadi kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Ini contoh didefinisikan secara jelas. Artinya kita bisa mengetahui bahwa nanti siswa-siswa yang memang tingginya setelah diukur lebih dari 160 cm, maka dia termasuk anggota himpunan ini. Begitu juga sebaliknya ya, bagi mereka yang ternyata tingginya tidak sampai 160 cm, otomatis tidak termasuk anggota himpunan. Nah, contoh yang tidak jelas itu seperti apa? Nah, misalkan ya, kumpulan siswa berbadan tinggi. Nah, berbadan tinggi di sini itu kan masing-masing orang bisa punya pendapat berbeda-beda ya. Bagi saya misalkan si A ini orangnya tinggi, tapi bagi yang lain mungkin ini masih biasa aja, bahkan cenderung pendek misalkan gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Kemudian apalagi kumpulan siswa pandai, itu juga nggak jelas. Pandai itu yang seperti apa? Apakah nilainya harus lebih dari 90 atau 80 aja udah pandai? Itu kan nggak jelas ya. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam persepsi. Itu yang dimaksud tidak jelas. Sehingga kalau himpunan adalah yang didefinisikan secara jelas. Nah, contoh-contoh berikut nanti akan sambil saya jelaskan penjelasan lebih lanjutnya dari penyelesaian soal ini. Nomor 1 ya, kita langsung mulai dari yang nomor 1. Kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah titik-titik. Yang pertama, kumpulan hewan jinak. Kira-kira jinak di sini sudah didefinisikan secara jelas atau belum? Tentu ini belum ya. Karena jinak itu kan tidak jelas ukurannya ya. Apakah kambing ini jinak? Ya kita nggak tahu. Bagi pemiliknya mungkin jinak, bagi kita mungkin enggak ya. Atau ayam juga sama ya. Ayam bagi pemiliknya tentu mungkin agak jinak, sama bagi yang lain nggak jinak. Jadi jinak atau tidak itu bisa masing-masing orang berbeda-beda ya, sehingga ini tidak jelas ya, sehingga kumpulan hewan jinak tidak termasuk himpunan. Kemudian ada kumpulan vas cantik. Nah, di sini kata kuncinya adalah di cantik. Apakah ini merupakan himpunan atau tidak? Jelas ini tidak. Ya, kenapa? Sama dengan yang kasus jinak tadi. Cantik itu setiap orang bisa punya persepsi yang beda-beda. Bagi saya, vas bunga ini yang warnanya biru cantik. Cuma bagi yang lain yang nggak suka biru, ini jelek gitu ya. Jadi bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Jadi ini jelas bukan himpunan. Kemudian ada juga kumpulan boneka lucu. Nah, lucu sama. Lucu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Nggak jelas, sehingga otomatis lucu juga bukan himpunan. Dan yang terakhir yang D, kumpulan bunga berwarna merah. Apakah berwarna merah? Ya, di sini yang kita garis bawahi,
itu merupakan definisi yang jelas? Tentu ya, karena merah itu ya bisa dipastikan dengan melihat. Ya, jadi dua orang asal penglihatannya normal gitu ya, maka bisa memastikan oh ini merah atau enggak. Ya, sehingga kayak mungkin mawar yang berwarna merah, ya bunga sepatu yang berwarna merah otomatis masuk anggota himpunan ini. Ya, sedangkan warna-warna lain misalkan melati yang warnanya putih dan sebagainya termasuk yang tidak ya atau bukan anggota himpunan. Jadi jelas mana yang termasuk himpunan, mana yang enggak. Tidak menimbulkan berbagai macam persepsi lagi. Nah, gitu ya, semoga bisa dipahami. Untuk soal nomor 2, silakan bagi yang merasa sudah paham terkait konsep himpunan, bisa menjawab dulu kira-kira mana di antara A, B, C, D yang merupakan jawaban. Ya, kalau sudah ditentukan, silakan nanti bisa kita bahas bareng-bareng, kira-kira jawaban kalian sudah tepat atau belum. Ya, jadi bisa di-pause dulu silakan videonya untuk kalian mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Oke, bagi yang sudah, kita akan bahas bersama-sama. Jadi kalau yang belum paham juga sama ya, saya jelaskan lagi sedikit terkait gambaran atau konsep himpunan. Jadi tadi yang penting himpunan itu didefinisikan secara jelas. Jelas itu artinya tidak menimbulkan berbagai macam persepsi atau pandangan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang pertama, kumpulan siswa berbadan gemuk. Kira-kira termasuk himpunan atau bukan? Tentu ini bukan ya, karena gemuk itu relatif. Setiap orang bisa beda-beda. Bagi saya gemuk, bagi dia oh itu masih termasuk kurus gitu ya. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam persepsi. Sehingga gemuk bukan termasuk didefinisikan secara jelas. Sehingga otomatis yang nomor 1 bukan himpunan. Yang nomor 2, kumpulan siswa berambut hitam. Ini ya atau bukan? Tentu iya ya, karena berambut hitam itu jelas. Dilihat saja warna pada rambutnya. Otomatis kita dengan teman-teman kita ya tidak akan berbeda persepsi. Oh, dia hitam, dia enggak gitu ya. Dia berambut oranye, dia berambut putih. Tentu jelas kriterianya. Kemudian ada kumpulan guru galak. Wah, ini ya. Galak juga sama ya. Galak itu kira-kira iya atau bukan? Tentu bukan ya, sangat relatif galak itu karena ya bagi saya Pak A ngajarnya galak, suka marah-marah, tapi bagi saya enggak gitu ya. Itu tegas saja atau biasa saja. Nah, itu tiap siswa juga bisa beda-beda terkait pandangan mengenai gurunya galak atau tidak. Kemudian kumpulan guru matematika. Oh, ini jelas ya karena ya yang ngajar matematika otomatis dia termasuk pada anggota ini. Sehingga bisa dipastikan yang merupakan himpunan adalah 2 dan 4. Jadi adalah yang C. Oke, selamat bagi yang sudah betul dan masih belum betul silakan dipelajari lagi. Kita masih ada 2 nomor lagi. Kemudian ini ada soal yang ketiga, silakan bisa dicoba lagi. Kira-kira mana yang tidak termasuk himpunan. Jadi harus dilihat ini yang tidak termasuk himpunan. Silakan dipilih di antara A, B, C, D. Nanti bisa di-pause dulu kalau butuh waktu lebih. Nanti akan kita bahas bersama-sama kalau kamu sudah menjawab. Oke ya, sudah. Kita akan membahas dari yang opsi pertama dulu. Ingat, di sini yang tidak termasuk himpunan. Kumpulan siswa SMP Nusa Bangsa. Tentu ini merupakan himpunan ya karena anggotanya jelas ya, bahkan ada kartu siswanya. Jadi jelas sekali ini merupakan himpunan karena anggotanya didefinisikan secara jelas. Kemudian ada siswa yang beratnya lebih dari 40 kg. Ini kira-kira himpunan atau bukan? Jelas himpunan ya karena ini jelas bisa kita cek ya dengan ditimbang berat badannya. Kalau memang yang lebih dari 40 berarti dia termasuk anggota kumpulan ini atau anggota himpunan ini. Begitu juga sebaliknya, kalau yang ternyata nggak sampai beratnya 40 kg, berarti bukan anggota. Jadi jelas, ini anggota, ini bukan, bisa dicek. Kemudian kumpulan siswa pandai, ini kira-kira himpunan atau bukan? Tentu bukan ya, ini sudah tadi saya jelaskan, pandai itu relatif. Setiap orang bisa punya penilaian beda-beda. Bagi saya dia biasa saja, tapi bagi yang lain mungkin sudah termasuk pandai. Nah, gitu ya. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam persepsi. Jadi sudah ketemu sih ya sebetulnya, yaitu yang
Yang C jawabannya, karena yang bukan himpunan. Kalau yang D tentu karena dia himpunan siswa yang kumpulan siswa yang berkaos kaki hitam. Ini jelas ya, tinggal dilihat aja pakai kaos kaki hitam atau enggak. Kalau iya ya otomatis dia termasuk anggota, kalau tidak otomatis bukan termasuk anggota. Jadi ini termasuk himpunan. Kita ke soal terakhir ya. Jadi ada 4 soal yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu pernyataan berikut ada 2, yaitu terkait yang pertama kumpulan penyanyi bersuara merdu, kemudian yang B kumpulan pohon berduri. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini ada 4 opsi, silakan bagi yang sudah paham mengenai konsep himpunan bisa dipilih di antara 4 ini kira-kira mana yang merupakan jawaban untuk soal nomor 4. Bagi yang sudah, ya akan kita bahas bersama-sama kira-kira sudah betul atau belum jawaban kalian. Yang pertama, kumpulan penyanyi bersuara merdu. Kira-kira dengan konsep himpunan yang tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan himpunan atau bukan? Tentu bukan, ya. Merdu juga sama. Merdu itu bisa perspektif orang beda-beda, ya. Bagi saya merdu, bagi yang lain ini biasa aja, apa malah jelek gitu ya. Jadi merdu tergantung masing-masing orang bisa berbeda-beda, punya pandangan sendiri-sendiri. Kemudian, kira-kira kalau kumpulan pohon berduri, ini termasuk himpunan atau bukan? Tentu termasuk, ya jelas, karena bisa kita lihat, bisa kita pegang juga pohonnya. Kalau ada durinya ya otomatis dia termasuk anggota kumpulan ini atau anggota himpunan ini, ya, sehingga ini didefinisikan secara jelas. Kalau ada durinya ya berarti termasuk anggota, kalau tidak ya berarti bukan anggota. Sehingga pernyataan yang tepat adalah yang A bukan himpunan, sedangkan pernyataan yang B adalah himpunan. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Oke, selamat bagi kamu yang sudah betul. Bagi yang belum betul silahkan bisa dipelajari kembali. Barangkali tadi kurang fokus ataupun masih perlu diulang kembali ya video saya, sehingga nanti bisa paham dengan baik tentang konsep himpunan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.